Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Deteksi TV, di mana saja berada yang bisa melihat tayangan kami ini. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini hari yang sangat cerah. Mengapa? Dikarenakan situasi Kota Batu Raja cukup cerah. Kita lihat hari ini kesibukan orang tua. Maklum yang namanya hari ini hari pertama masuk sekolah. Jadi kita harapkan kepada anak-anak didik yang baru, kepada dewan dan guru yang baru, mudah-mudahan anak-anak kita yang di Kabupaten Oku ini bisa sekolah dengan baik, dalam keadaan sehat semua. Tentu dengan harapan dengan sekolah dan pendidikan ini akan menciptakan generasi-generasi yang baik, generasi yang handal, sehingga bisa membangun stabilitas yang ada di Republik Indonesia, khususnya di Kabupaten Oku. Baik pemirsa Deteksi TV sekalian, beberapa hari ini gonjang ganjing ada semacam isu yang berkembang, yang lagi hangat, yang lagi viral, istilah kerennya sekarang ini, yaitu pembangunan kantor kejaksaan, ya, pembangunan kantor kejaksaan Kabupaten Oku, yang pada saat ini pembangunan tersebut alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Namun saat ini lagi ramai isu. Mengapa? Dikarenakan mulai dari tanahnya, lahan maksud kami, lahan pembangunan tersebut adalah hibah dari Pemkab Oku, di Kabupaten Oku. Dan yang lebih baik lagi, baik maksud kami, terlalu baiknya pemerintah Kabupaten Oku, Kabupaten Oku mengucurkan 38 miliar untuk pembangunan kantor tersebut. Nah, ini menjadi pembicaraan publik, sehingga ada semacam presiden buruk di masyarakat. Ada apa ini? Ada apa Kabupaten Oku kok terlalu baik? Sementara kita ketahui saat ini Kabupaten Oku ini memang lagi krisis, lagi violet, ya. Banyak kontrak-kontrak yang tidak terbayar, terutama khusus bagi kontraktor-kontraktor yang menjadi rekanan pemerintah Kabupaten Oku. Baik pemirsa sekalian, di sebelah kiri saya ini sudah hadir, kalau kita bilang pakar ekonomi, memang beliau ini sarjana ekonomi, magister manajemen S2-nya. Beliau adalah Ashari Ali Agus, sarjana ekonomi, magister manajemen. Nah, kita tanya sama beliau ini, mengapa kita tanya beliau ini? Dikarenakan beliau ini dua periode anggota DPRD Kabupaten Oku dari tahun 1999 sampai tahun 2009 maksud kami. Nah, tentu beliau ini sangat tahu, ya, bagaimana sistem, dan juga beliau ini 8 tahun beliau ini membidangi pembangunan di Komisi B, di Kabupaten Oku. Jadi kita tanya sama beliau ini bagaimana alurnya sehingga pemerintah Kabupaten Oku ini terlalu baik. Kalau saya pribadi menilai terlalu baik, dikarenakan kita ketahui semua di kantor kejaksaan ini bukan karenanya kabupaten, bukan kewajibannya kabupaten untuk membangun. Dikarenakan ini adalah suatu kementerian, tentu instansi maksud kami, kejaksaan, ya, di Kejaksaan Agung itu yang akan membangun berbagai macam kantor dan fasilitas. Tapi mengapa Oku begitu baik terhadap kejaksaan? Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Heri. Iya, alhamdulillah Pak, ya. Alhamdulillah sehat, ya Pak Heri. Ini kita mau tanya nih, kita geser dikit ini Pak, biar kelihatannya lebih mantap ini. Nah gitu. Jadi gini Pak Heri, apa namanya, Pak Heri kan mantan anggota DPRD Oku, ya, dari PKPI Pak, ya. Waktu itu partainya Partai Besutan Pak Edi Sudrajat, ya. Zaman itu beliau ini anggota DPR di tahun 1999 Pak, ya? Iya, 1999 sampai 2009. 2 periode 10 tahun. Pak, Bapak kan membidangi tentang pembangunan. Nah, ini dengan dibangunnya kantor kejaksaan ini Pak, apa Pak yang menjadi pikiran, yang menjadi apa maksudnya, maksud kami itu bahasan kita pagi ini Pak, tentang pembangunan yang kita ketahui semua, yang namanya instansi ini kan bukan ranahnya kabupaten Pak. Seperti kepolisian,
TNI Polri, tadi ya Pak ya, kejaksaan, apa namanya, pengadilan agama, dan kita ketahui OKU ini cukup baik, ya. Mulai dari fasilitas seperti kendaraan, kita ketahui semua instansi tersebut ini diberi ya, istilahnya kan diberi. Nah ini ada pembangunan, tentu kalau seperti ini kita khawatirnya instansi lain kan ada semacam kecemburuan sosial. Kok kejaksaan dibantu sebegitu besar, sementara kami tidak. Nah ini bagaimana ini Pak Heri sebagai orang yang membidangi Komisi Pembangunan Kabupaten Oku di saat itu. Silakan Pak. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku panggil di Jawa ya. Tidak ada kaki. Tidak kaku. Kalau begitu aku panggil Kak Heri Alegus. Nah itu. Silakan Kak. Mana Kak? Pendapatnya Kak. Apa namanya, kalau kita sampai ke sana dan aku ditanya pendapat kami, memang kewajiban pemerintah daerah itu sudah tercantum dalam aturan. Sehingga yang tidak menjadi kewajiban itu tidak harus prioritas. Tidak prioritas ya. Ya. Kalau ini saya belum tahu pasti bagaimana prosedur terjadinya. Ya. Tapi kalau misalnya sampai menyangkut dana yang cukup besar, Iya. tadi disebut 38 miliar. 38 miliar itu. Nah, itu baru untuk bangunan. Ya. Belum lagi lahan. Ya. Nah itu. Saya kira itu ada sesuatu yang mesti kita pertanyakan. Ya. Penyebabnya. Apalagi tadi saya dengar OKU dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Yang tidak baik-baik ekonomi ya. Masih ada utang. Ya. Jadi bolehlah kayak saya juga selaku mantan anggota dewan. Ada yang sesuatu yang aneh. Ada sesuatu yang aneh ya. Ada sesuatu aneh. Tiba-tiba ada anggaran yang begitu besar. Dialokasikan untuk satu pembangunan yang bukan prioritas bagi kabupaten. Ya. Jadi bukan ranah. Kalau ranah mungkin kita sebut ranah Ya. tapi Ya. prioritas. Prioritas. Oke. Kalau kita bertindak, berbuat atau bersikap memperdanakan aspirasi dan sebagainya itu kan tentu kita harus ada skala prioritas. Ya. Apa yang tidak bukan, apa yang mesti primer, tersier, sekunder, Betul, harus betul. jadi pertimbangan. Ya. Nah saya jadi berpikir begini, apakah pertimbangan itu di zaman sekarang tidak ada lagi? Ya. Apakah karena aturan yang baru ini pertimbangan itu sudah dia akan aneh ya? Aneh anggota DPR juga bisa menyetujui hal yang ini ya. Ada dua yang mesti kita pertanyakan. Pertama, siapa pengusul? Ya, pengusul siapa? Yang mengusulkan anggaran sebesar itu siapa? Dinas mana? Ya. Atau personelnya siapa? Ya. Ada apa? Ya. Kemudian anggota DPR, apa mereka tidak ada pertimbangan? Ya. Sehingga menyetujui. Sehingga betul. Ya. Baik. Dua hal ini yang harus jadi saya kira harus diusut atau Ya. kan? Ya. Karena ini sudah merugikan Kabupaten Oku. Ya. Selaku masyarakat Kabupaten Oku, saya juga kalau seperti ini merasa dirugikan. Merasa dirugikan ya. Ya karena alokasi 34 miliar itu berapa banyak misalnya Sekolah bisa dibangun. Ya. Puskes Puskes, yang ada di ya, pelosok-pelosok. ya, Jalan. Ya Ya. karena Oke. artinya lebih urgen. Yang lebih urgen dan Kemudian betul-betul 34 ya. miliar itu kita bantukan dengan kredit pertanian. Kredit pertanian. Berapa banyak lahan yang kita bangun? Ya. Berapa banyak ton jagung yang bisa kita panen? Ya, gitu ya. kan? Jadi kita menggerakkan itu. Tapi kalau ini kan, ya saya pikir terlalu jauh kaitannya dengan Kabupaten Oku. Terlalu jauh. Ya. Kepentingan juga tidak kepentingan Kecuali masyarakat. orang yang punya kesalahan ya, melanggar hukum, pidana itu baru punya kepentingan. Ya. Yang masyarakat ini saya kira nggak ada. Berarti dengan dikucurkannya 38 miliar ini Ya, oleh sesuatu yang pemerintah aneh. Kabupaten Oku sesuatu yang aneh. Sesuatu yang- Tapi jadi gini Kak Heri, ini kan ranahnya ini legislatif dan eksekutif loh, tentu. Ya tentu kita mulai ya semenjak ini ya masyarakat umum. Ya. Terutama saya juga bertanya, tolong ada apa? Ada apa? Ada apa ini maksudnya? Ada apa? Agak diperdalam dikit. Ya. Apakah ada sesuatu Ada apa terlalu baik? Ya ada. Kalau Apakah isi- ada ya. sesuatu yang katakanlah
Yang harus penting ditutup, untuk yang harus ditutupi ditutupi oleh kejaksaan. oleh kejaksaan. Ini bukan tuduhan gitu. Kita wajar menduga. Ya. Kita bukan tidak menuduh, wajar menduga. Ada sesuatu yang luar biasa yang tidak memberikan hadiah kepada Iya, kejaksaan. iya. Ya. Karena kepolisian aja nggak dibantu loh. Nggak dibantu? Iya. Aku dapat informasi juga bahwa kepolisian hanya dibantu tanah aja. Dibantu lahan Iya. waktu pembangunan Iya. itu. Oke. Jadi apa namanya pembangunannya mabes. Iya. Iya. Nah kalau kejaksaan, nah ini tadi. Sementara Ya. kalau menurut ukuran kantor kejaksaan yang begitu besar untuk apa? Untuk apa? Iya. Apakah jaksa mau pindah ke sini semua? Enggak. Betul. Jadi Sementara kantor yang ada masih cukup, masih baik-baik saja. baik-baik saja dan representatif dengan kota. Iya, Ya. iya. Jadi hal-hal seperti ini jadi pertanyaan bagi saya. Ada apa? Jadi mungkin ya kan kita ke depan mintalah instansi yang memang berkewenangan. Jadi begini Kak Eri, saya potong. Dengan dikucurkannya 38 miliar Ya. plus lahan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten, ini kan tidak ujuk-ujuk dong. Jelas ada semacam pembahasan. Nah tentu dalam hal ini Pengalaman kami selama ini kan banyak pembahasan dari mulai komisi nanti terakhir menanggapi lagi kemudian pertanyaan di anggaran ini dipertanyakan lagi kan. ini kalau boleh tahu masa-masanya masa siapa bupatinya? Kalau 2 tahun kemarin ya tahun kemarin berarti ya yang sekarang PJ. ya nggak tahu saya mungkin apa PJ apa siapa ada PJ ini kan berapa orang ada apa kita pastinya ya harus Iya, iya. Ini kan pembangunan ini kan 2 tahun ini ya. ya ancur-ancur jangan sampai masyarakat ini lagi dikorbankan Jadi korban ya. dengan kepentingan pribadi. Nah, kembali ke lembaga DPR. ya. Ini kan tentu semuanya ini kan harus ada persetujuan dong dari DPRD. Lagi itu makanya Sehingga tadi, saya, dana ini ya, diluncurkan. ada apa dengan DPR dengan pemilihan? Ya. Kok DPR bisa ujuk-ujuk itu? Biasanya DPR Menyetujui ya, kan seperti itu. Biasanya DPR ini Padahal DPR yang paling keras ya. Apa DPR ini yang misalnya kena punya gawe besar misalnya kan? Iya, 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 iya. Bisa tutupi. Itu udah tahu kan? Dari itu supaya lebih jelas. Oke, Bagus sih kita sendiri. kita selidiki. Oke, baik pemirsa Deteksi TV sekalian, beberapa waktu yang lalu saya sudah ke Kejaksaan Agung dan sudah ke Komisi Kejaksaan. Ya, sudah kita pertanyakan itu, tapi tidak harus kita bahas di sini dikarenakan ini betul-betul menjadi pertanyaan besar. Kalau kita lihat kabupaten lain tidak ada yang seperti ini. Belum Ya, dengar. saya sudah kemarin tuh ke Moraini, ke Linggo segala Iya. macam. Ya jadi skala prioritas itu yang harus diutamakan dalam Diutamakan. apalagi kita kan bukan daerah yang surplus. Ya, apalagi saat ini kan di mana-mana banyak teman-teman terutama pihak-pihak ketiga yang namanya kontraktor kan mengeluh. Ini seperti kontraktor. Ada yang kata mereka merasa dirugikan sebenarnya bisa nuntut. Iya, Kan itu perjanjian kontraktor cantum tanggal bayar segala tanggal macam. bayar. Nah ini tidak terbayar. Kalau misalnya itu namanya apa namanya one prestasi. Bukan prestasi, oke. Ya, apa yang kira-kira harus terjadi kan? Pemerintah yang nanggung apa? Masa kontraktor selaku rakyat kita dirugikan terus? Tidak mungkin. Iya, dikarenakan ada pekerjaan yang boleh dikatakan selesai, hampir selesai, masih berjalan, tapi keuangannya ini yang bermasalah Itu kan kontrak itu salah satu stakeholder Ya, pendukung pembangunan. Kalau mereka tidak juga diperhatikan, ya, kita pembangunan pembangunan itu. berarti tidak berjalan dengan baik pembangunan dari depo ini. Ya, saya sudah ada beberapa masukan dari teman-teman kontraktor itu, ada yang menginfokan kepada saya. Memang itulah adanya. Mengapa? Dikarenakan ada beberapa item pekerjaan itu yang sampai saat ini masih terbuka. Atau juga pajak mahal. Kontraktor kan terlalu berharap. Kalau nak nuntut, kalau tidak dinyuk lagi. Betul, Jadi iya. hal seperti ini juga kita harus pahami lah. Baik, pemirsa Deteksi TV sekalian, itu saja bincang-bincang kami kepada Pak Azhari Aliagus, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen, mantan anggota DPR di Kabupaten Opo 2 periode yang membidangi tentang pembangunan. Ada suatu hal, kita ambil garis benang lurusnya, bahwasanya beliau menganggap dengan dibangunnya
kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Oku dengan dikucurkannya 38 miliar dana Kabupaten Oku untuk membangun kantor tersebut plus hibah tanah menjadi tanda tanya besar. Ya. Mengapa ini terjadi? Baik pemirsa deteksi TV sekalian, kita ini tidak apa sampai di sini saja, tidak stop sampai di kita usut tuntas muaranya sampai kemana dan ada apa antara legislatif dan eksekutif. Dari halaman Taman Kota Batu Raja, Jalan Dewi Sartika, Raden Muhammad Wahyu, TV Deteksi melaporkan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi pemirsa Deteksi TV sekalian. Saat ini saya tim Deteksi TV berada di Kejaksaan Negeri Kabupaten Oku, yang mana pada hari ini kita akan bertanya kepada Kajari Kabupaten Oku. Namun sehubungan beliau dalam kesibukan, diwakilkan kepada Kasih Intel Kejaksaan Negeri Kabupaten Oku sama Bapak Henry, ya. Baik pemirsa Deteksi TV sekalian, gonjang-ganjing tentang pembangunan ataupun hibah yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Oku terkait lahan dan 38 miliar anggaran yang dikucurkan untuk membangun kantor Kejaksaan Kabupaten Oku. Kita harapkan dengan dibangunnya ini kantor Kejaksaan Kabupaten Oku berdiri megah dan dapat melayani aktivitas semua masyarakat Kabupaten Oku. Namun yang jadi permasalahan banyak pihak. Alangkah baiknya Kabupaten Oku mengucurkan 38 miliar itu kepada Kejaksaan, sehingga ada juga instansi selain kok enak ya, seperti Polres, seperti Dandim, Kodim maksud kami, dan instansi pihak lainnya. Kita coba, kita tanya dan bincang-bincang kepada Pak Henry. Selamat pagi Pak Henry. Iya, selamat pagi. Oke, Pak Henry, terkait dengan pembangunan kantor Kejaksaan, apa Pak yang bisa disampaikan sehingga masyarakat luas tahu bahwasanya Kejaksaan ini betul-betul dalam pembangunan ini ya boleh dikatakan bersungguh ya, tapi alurnya bagaimana Pak? Iya. Silakan Pak. Terima kasih. Ya. Perkenalkan, saya Kasih Intel Kejari Oku. Ya. Saya Henry. Kaitan dengan pembangunan kantor Kejaksaan Ya. Negeri Oku, itu sumber dananya itu sumber hibah Ya, dari pemerintah daerah. pemerintah daerah. Kaitan dengan mekanisme baik itu perencanaan, pengelolaan sampai dengan pelaksanaan hibah itu sendiri, itu kembali lagi ke pemerintah daerah. Sifatnya kami di sini Kejaksaan Negeri Oku itu hanya penerima hibah. Jadi hibah. nanti setelah akhir dari pelaksanaan kegiatan pembangunan gedung itu, Ya. kita hanya menerima hibah barang. Hibah barang. Namun kaitan dengan penganggaran, terus perencanaan di awal, itu penyusunannya itu ada di pemerintah daerah serta dengan Iya. seperti itu. Baik Pak, kalau boleh tahu sampai saat ini sudah berapa persen pembangunan itu? Kalau untuk dari segi fisik Fisik? itu kurang lebih 70%-an. 70%, Ada beberapa item yang memang belum terlaksana, seperti pembangunan pagar, terus ada Mobilnya mungkin? mobiler mungkin dalam tahun ini bakal dilaksanakan kegiatannya. Iya. Tapi ada pembangunan kaitan dengan lantai halaman, itu mungkin bakal dilaksanakan dalam tahun ini. Dalam tahun ini? Iya. Insya Allah mudah-mudahan berarti tahun ini selesai. Insya Allah, kalau memang posisinya itu sudah terlaksana semua, kalaupun memang di tahun depan itu mungkin sudah bisa dilaksanakan penyerahan hibah. Tentu akan dimanfaatkan oleh Kejaksaan demi penegakan hukum di Kabupaten Oku. Baik pemirsa dan TV sekalian, itu saja, singkat, padat, tapi maknanya penuh arti. Dikarenakan sehingga apa yang disampaikan, apa yang menjadi isu yang saat ini sedang marak tentang pembangunan kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Oku, betul bahwa Kejaksaan menerima hibah dari pemerintah Kabupaten Oku. Benar atau tidak, silakan Anda yang menilai. Dikarenakan semua ini sudah terjadi, tentu pembahasan tersebut melalui legislatif dan eksekutif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Deteksi TV. Sedikit mungkin. Sedikit. Oke. Ya, mungkin harapan kita bersama-sama ke depannya dengan hibah kantor Kejaksaan Kejaksaan baru ini dari pemerintah nanti. daerah,
itu dapat menunjang aktivitas kita dalam hal pelayanan publik, ya. dalam hal penegakan hukum juga ya, karena memang untuk kantor kita yang lama ini sudah tidak tidak memungkinkan membackup kita untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan itu ya, sehingga harapan kita bersama-sama dengan adanya kantor baru ini nanti itu dapat menunjang aktivitas kita dalam hal pelayanan publik serta dalam hal penanganan perkara-perkara di Kabupaten Oku ini. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih Deteksi TV. Sama